Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Balsian. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian pustaka pada judul artikel Robust Speech Hashing for Digital Audio Forensic. Di sini artikelnya berbahasa Inggris dan sudah saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke kajian pustaka, terlebih dahulu kita mengenal apa itu kajian pustaka. Kajian pustaka dapat juga diartikan sebagai rangkaian daftar referensi dari semua jenis referensi yang telah diperoleh seperti citasi buku, jurnal, artikel, dan citasi disertasi skripsi, catatan kuliah, manual laboratorium, atau karya ilmiah lainnya, kemudian dikumpulkan dalam bentuk tertulis. Apa yang dilakukan atau diteliti oleh penulis? Diego Renza, Jason Vargas, dan Dora M. Ballesteros melakukan penelitian tentang hashing pidato yang kuat untuk forensik audio digital, yang dimana verifikasi integritas dan keaslian konten multimedia merupakan tugas penting di bidang forensik agar bukti digital dapat diterima. Mengapa penulis melakukan penelitian tersebut? Tujuan utamanya adalah untuk menentukan apa konten multimedia telah dimanipulasi dengan perubahan yang signifikan pada kontennya, seperti menghilangkan kebisingan atau suara, misalnya tembakan, yang dapat mengklarifikasi pada fakta kejahatan. Apa studi kasus atau di mana penelitian itu dilakukan? Penelitian mereka dilakukan di Fakultas Teknik Universidad Militar Nueva Granada, Kolombia. Bagaimana cara penulis melakukan penelitian tersebut? Dalam penelitian ini, peneliti mengusulkan metode untuk menghasilkan nilai ringkasan untuk rekaman audio yang dikenal sebagai HAS. Metode dimulai dengan penerapan MFCC atau Coefficient Spectrum Frequency Mel dan reduksi dimensi melalui analisa komponen utama. Analis komponen utama yaitu PCA. Data yang direduksi dienkripsi menggunakan dua nilai masukan dari sistem binarisasi tertentu. Menggunakan dugaan collapse sebagai dasar. Akhirnya kode 96 bit yang kuat diperoleh, yang sedikit berbeda ketika modifikasi persepsi dibuat untuk sinyal seperti konversi atau modifikasi amplitudo. Apa hasil dari penelitian tersebut? Berdasarkan hasil, akurasi dalam memverifikasi integritas rekaman audio lebih besar dari 99,8% untuk manipulasi berikut: flag atau frekuensi sampling 8 kHz dan 24 bit per sampel, MPEG 4 frekuensi sampling 44,1 kHz dan bitrate 162 kbps, penyesuaian volume atau gain 6 dB, pengambilan sampel ulang 8 kHz ke 16 kHz dan ke 8 kHz, kuantisasi ulang 16 bit ke 32 bit ke 16 bit, LPF 3 kHz urutan kelima, noise aditif, pemotongan dan pemindahan salinan. Dari jurnal tersebut atau artikel terdapat rangkuman atau kesimpulan yang dapat saya simpulkan, yaitu Diego Renza, Jason Vargas, dan Dora M. Ballesteros melakukan penelitian mengenai bagaimana cara verifikasi integritas dan keaslian konten multimedia yang merupakan tugas penting di bidang forensik agar bukti digital dapat diterima. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan apakah konten multimedia telah dimanipulasi dengan perubahan yang signifikan pada kontennya. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Teknik Universidad Militar Nueva Granada, Bogota, Kolombia. Berdasarkan hasil, akurasi dalam memverifikasi integritas rekaman audio lebih besar dari 99,8% untuk manipulasi berikut: flag, frekuensi sampling 8 kHz dan 24 bit per sampel, MPEG, frekuensi sampling 44,1 kHz dan bitrate 192 kbps, penyesuaian volume atau gain 6 dB, pengambilan sampel ulang 8 kHz ke 16 kHz kembali ke 8 kHz, kuantisasi ulang 16 bit 32 bit ke 16 bit, LPF 3 kHz urutan kelima, noise aditif, pemotongan dan pemindahan salinan.
Begitulah hasil dari kajian pustaka yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.